Halo oke dan kalian semuanya, hari ini kita mau riding malam sama orang-orang anggota dari HDCI. Kita riding mau jalan-jalan, saya juga nggak tahu mau kemana, nanti kita lihat ya mau kemana ya. Mana? Noy? Mana kita? Aku kok jalan rame-rame gini, aku paling suka tuh duduk di belakang. Duduk. Paling suka di paling belakang. Nggak dikejar-kejar orang. Aku yang ngejar orang. Kita udah mau siap-siap untuk riding malam-malam. Sebentar, dekat-dekat dalam kota aja, oke? Let's go! Hai guys, selamat malam guys. Kita sekarang ada di Kuala Namu. Ini di mana, Bang? Ini di Kuala Namu. Ini di tepatnya di apa namanya? Kafe apa namanya? Zaki Cafe. Zaki Cafe. Yang punya siapa, Bang? Yang punya Om Ripat, Bro Ripat. Ripat Rangkuti ya, bukan Ripat Sungkar. Beri nama dia, beri nama. Ripat Rangkuti bukan Ripat Sungkar. Sponsor Julaika. Wah. Sama yang punya sama Julaika dong. Ownernya, ini ownernya, mana dia orangnya? Oke. Nih, ini ownernya nih. Jadi kalau ke Julaika belinya sama Om ini berarti? Ya, dong. dapat diskon. Bisa ditarik. So, ini merupakan kegiatan rutin kita untuk kopdar setiap malam Sabtu. Nah, kegiatan ini sudah lama hampir punah. Nah, ini kita akan munculkan kembali sehingga setiap malam Sabtu kita akan lakukan kopdar untuk semua anak motor yang tempatnya akan berbeda-beda. Hidup kopdar. Mewin mungkin dari bidang usaha ada yang mau disampaikan. Nah, so buat kawan-kawan semua, yuk gabung sama kita kopdar bareng-bareng malam Sabtu, bro. Wah, ini masuk lagi. Waduh. Ya. Halo Om, Kopdar HDCI. Kopdar HDCI. Buat masuk konten ya.
Halo, selamat malam. Ini kali karena lagi malam kita langsung Hey. ngomong aja selamat malam ya buat Malam. kalian semua. Ya, kali ini kita habis riding, bukan habis riding, sedang riding. Sedang Kemudian saya ngobrol sama salah satu senior saya di HDCI, senior saya di Harley Davidson Club Indonesia dan juga senior saya dalam dunia kedokteran. Nah, beliau ini adalah Dr. Nova yang selalu saya bilang Dr. Nova itu apa? Spesialis apa? Saya bilang SPB. Kalau saya SPBP, kalau beliau SPB, spesialis bangunan. Sebenarnya dokter yang agak-agak nyeleneh ke jadi kontraktor. Jadi Masya Allah beliau ini selain dia usahanya banyak sekali ya teman kalian. Jadi bukan cuma di kontraktor, punya restoran, punya macam-macam. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Jadi kita ngobrol tentang motor aja deh. Siap. Ya nggak tuh? Ya. Jadi motor dan juga entrepreneurship. Jadi buat adik-adik teman-teman sekalian yang mau tentang entrepreneurship, nanti mungkin Dr. Nova bisa sharing sedikit. Nah, jadi kita bahas sedikit dulu tentang motor nih. Oke. Pilihan motor Dr. Nova kalau untuk touring itu kira-kira motor yang jenis apa? Oh iya. Dan alasannya kenapa? Ya. Jadi sebelumnya ya kita ngomongin dulu bahwasannya memang orang banyak mengenal tentang masalah Harley itu hanya motor Harley Davidson. Padahal Harley Davidson itu punya macam-macam jenisnya. Jadi ada yang model dari cc-nya mulai dari 500 sampai cc-nya sampai di 1800 lebih. Nah, seperti itu. Nah, pilihan saya itu jatuh di yang tipe touring. Nah, kenapa saya suka di tipe touring? Karena tipe touring itu dia lebih elegan saya rasa bagi saya. Untuk bawanya lebih elegan dan lebih enak lah yang saya rasa dan bisa untuk touring jauh. Nah, kalau misalnya kita pakai yang tipe yang misalnya Sportster ya, itu lebih dominan untuk daerah kota-kota saja. Kalau dia dibawa untuk ke luar kota itu biasanya agak sedikit capek, kurang enak. Wah, ada iklan lewat. Nah, jadi tipe touring itu keuntungannya bisa kita gunakan dia untuk jalan di kota, tapi juga enak juga untuk perjalanan jauh, touring-touring jauh. Jadi bisa all round lah, bisa. That's dalam right, kota, betul. Ya, dalam keluar kota pun ayo pasti. Yes, that's right. Nah, di sini saya lebih dominan menggunakan Road King. Road King. Nah, Oke. dengan tipenya, tipe Road King itu sendiri, itu tipe yang sangat-sangat enak, udah good looking. Kita bilang good looking ya. Dia memang ikonnya Harley. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau lihat orang katanya Harley Davidson tuh ngelihat Road King udah jelas itu, oh ini Harley Davidson. Orang bisa seperti itu. Nah, kalau ngelihat Sportster kadang orang nggak tahu ini apa gitu. Kalau misalnya logonya dibuang, orang kadang-kadang juga nggak itu. Tapi kalau misalnya Road King itu sendiri, kalau orang ngelihat, wah ini Harley Davidson, ya. Mau dihapus pun misalnya logonya segala macam, orang pasti mengenal ini Harley. Nah, seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua itu tadi, dia bisa asik untuk dibawa ke jalan ke kota dan asik juga untuk dibawa untuk touring jauh, all round ya, seperti yang tadi. Dan modelnya nggak dimakan zaman ya. That's right, betul. Jadi motor lama sampai dipakai motor tahun baru pun masih keren. Masih keren, bener. Jadi hampir tidak ada perbedaan yang sangat signifikan untuk yang dari tahun pertama dia dibuat sampai saat ini juga. Itu hampir tidak ada perbedaannya. Road King. Road Bisa King itu. Searching tuh apa itu Road King? Ya lihat Road King, wah pasti teman-teman semua yang ngelihat langsung wah Road nggak King. bisa tidur. Seperti itu. Jadi karena alasan gimana kalau pertanyaan berikutnya yang sering bermasalah ini, kita dibilang kalau misalnya orang naik motor gede itu arogan. Menurut Dr. Nova itu bagaimana? Ya. Arogan itu kenapa? Orang sampai bilang itu arogan kenapa sih? Benar. Ya, jadi kita nggak pungkiri ya, kadang-kadang dari kita sendiri atau teman-teman semua kalau naik motor besar ini selalu dapat kesan seperti arogan. Nah, supaya teman-teman semua tahu bahwasannya motor Harley ini karena cc-nya besar, itu kalau kita jalan dalam kilometer yang sangat rendah, itu membuat panas. Panas itu Maksudnya kecepatan yang rendah? Kecepatan rendah, benar. Dengan kecepatan yang rendah, dengan kilometer dengan kecepatan yang rendah, dia itu sangat panas untuk terutama di daerah kaki ya. Nah gitu, kemudian dan itu juga membuat mesin menjadi overhead. Kadang-kadang bisa mati sendiri nantinya karena terlalu panas. Makanya Harley itu memang harusnya di yang kita harus bawa jalannya itu harus dengan kecepatan yang Minimal? Ya, minimal itu harus di atas 60, 70 seperti itu. Nah, karena dengan adanya itu baru dia terasa bahwa mesin itu tidak lagi terasa panas. Nah, itu satu. Yang kedua, makanya kadang-kadang kita jalan itu kita minta jalan, Ya. terutama kita minta jalan
Nah, itu yang membuat kesannya seakan-akan kita mau minta didulukan seperti kayak itu. punya jalan, punya Kayak orang punya ya. jalan dan seperti itu. Padahal tujuan kita adalah agar supaya mesin dari Harley itu tidak terlalu panas yang kita rasakan ya. Terus kita tidak merasakan panas karena akibat mesin itu sendiri. Jadi bawaan motor lah ini intinya ya. Bawaan motor intinya seperti itu. Jadi bukan karena arogan atau Bukan, karena seperti itu. orang menggeber-geber. Nah, atau lagi mungkin karena suaranya yang luar biasa besar mungkin. Kalau misalnya suaranya itu memang ya itu karakternya. Semua orang juga kalau sudah mengetahui Punya Harley, motor besar Harley pasti tahu bahwasanya suaranya ini memang itulah khasnya. Karena motor besar lain nggak sebesar ini. Nggak sebesar itu. Makanya terkadang ada orang yang image-nya kenapa lebih dominan suka Harley. Kadang-kadang karena memang dari suaranya nyari suaranya. Apalagi kalau yang masih tipe karburator. Nah, orang ada yang memang seneng dengan suara merdu. Suara merdunya Wah. itu. Yang suara merdu karburator. Mungkin nanti bisa searching gimana Harley yang karburator, gimana yang Harley yang injektor. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan suara image dari Harley itu sendiri itu keluar dari suaranya itu. Nah, jadi itu yang menjadi suatu pilihan. Terkadang orang tuh asik mendengarkannya. Sebenarnya bukan karena mau arogan, tapi memang suara karakter memang seperti itu. karakternya seperti itu. Bawaan motornya harus kencang sedikit. Benar. Sebenarnya nggak terlalu kencang, masih dalam batas normal lah ya. Kalau Iya, dalam kota benar. mungkin 60-40 tuh masih dalam batas normal. Iya, dan memang ya kita juga nggak bisa kayak kencang-kencang juga bahaya kan. Bahaya. Makanya memang ya, dan Harley sendiri sebenarnya motor besar yang kalau misalnya di jalan sempit agak sulit untuk dibawa Manuver, untuk dia mau Manuver, belok-belok. manuver atau gimana itu agak sangat-sangat sulit lah seperti itu. Jadi tidak mungkin kita akan bawa motor itu di kota dengan keadaan padat, dengan keadaan kencang-kencang, itu impossible lah sebenarnya. Dan kalaupun misalnya ada personal yang seperti itu, mungkin Oknum ya? oknum itu Hitungannya hanya oknum. oknum saja. Tapi kalau misalnya kita sendiri kalau benar-benar sudah mengerti tentang bagaimana komunitas, bagaimana menghargai sesama pengguna jalan, nah hal itu tidak akan terjadi. Dan di setiap pertemuan komunitas HDCI sendiri itu Benar. selalu diingatkan, Bu? selalu diingatkan dan selalu diberitahu. Kemanapun kita mau pergi, selalu kita ngumpul, tolong jangan bunyikan welen, tolong jangan hidupkan Siren, strobo, tolong sopan di jalan. Kalau misalnya Taati lalu lintas, minta maksudnya. jalan, nah seperti itu. Tahu tuh apa tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas. Lampu merah pun harus berhenti. Kita harus menghormati Pastinya. Seperti itu. Nah, kadang-kadang bukan hanya itu, mungkin personal juga, walaupun bukan motor gede, motor kecil. Motor kecil sendiri pun kalau misalnya memang personalnya memang nggak bagus, ya dia juga mungkin malah bisa lebih arogan dibanding kita. Ya. Nah, seperti itu ya. Yang kita Lebih pengalaman. rame gitu. Lebih rame. Malah terkadang mereka ada yang touring itu bawa tongkat lagi. Tongkat itu Ngapain khusus tuh? untuk menghalau orang supaya Ada gitu? jangan. Ya, Bener-bener. banyak banget. Boleh lihat di mana aja kalau Di motor kecil itu YouTube. kadang-kadang itu banyak banget. Sering seperti itu. Nah, jadi itu yang kita bilang bahwasannya arogan itu bukan hanya karena orang yang menggunakan, terutama Harley, tidak, tapi tergantung dari personalnya sendiri. Kalau kita sendiri dari komunitas HDCI selalu mengingatkan, dari ketua umum kita, ketua masing-masing daerah itu selalu mengingatkan untuk no strobo, no welen. Itu udah wajib ya, dan Udah itu wajib. terus diingatkan ya. Itu diingatkan. Bahkan bisa menjadi suatu peringatan yang ini ya. Kalau misalnya ketahuan ya dari anggota-anggota kita yang misalnya selalu menggunakan welen, selalu menggunakan strobo, itu pasti akan kena tegur. Ada Pasti teguran akan mendapatkan khusus. sanksi dan teguran. Nah, seperti itu. Oke. Mana kita? Mau kemana kita? Nggak tahu ya mau kemana. Nggak tahu, orang ini pun nggak tahu mau kemana. Oh, dia YouTuber dari Sumbo. Stop dulu bentar. Ini besar kali suaranya. Besar suaranya udah bingung jadi ngomong-ngomong. Wah,